Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Hujan kini membasahi jalan, mengalir seperti bisikan pelan yang menyusup di antara kabut tipis, yang membuat jarak pandang menjadi sesempit ruang napas. Motorku melaju pelan di atas aspal yang licin, menuruni turunan curam yang berkelok-kelok, menuju kota Bandung. Angin menyelinap masuk ke dalam jaketku, menggigit tulang, dan sesekali lampu kendaraan dari arah berlawanan menyilaukan pandangan yang sudah terhalang kabut. Di kota itu, aku akan bertemu dengan ketiga temanku. Mereka yang dulu pernah menjadi bagian dari hari-hariku. Teman kerja di pabrik yang kini tak lagi beroperasi. Kami janji bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Buah Batu. Ketika aku tiba, tubuhku basah kuyup dan mana mereka bertiga sudah duduk menungguku. Mereka menyapaku dengan senyum tipis dan tatapan yang mengandung kenangan kelam. Kami bersalaman, menanyakan kabar, bertukar cerita tentang hidup yang terus berjalan, tentang keluarga, tentang masa depan yang masih samar. Hingga tiba-tiba, Dadi menatapku dengan serius dan berkata, "Edi, kamu tahu nggak kalau pabrik itu akhirnya bangkrut?" Aku menoleh cepat, meresapi kata-katanya. Dadi melanjutkan dengan nada datar, "Kemarin pas aku lewat situ, pabriknya sepi, beneran sepi, kayak bangunan kosong yang udah lama ditinggalin." Aku mencoba menanggapi dengan ringan, mungkin karena pandemi, banyak yang kena PHK, jadi ya, bangkrut." Tapi suara Iman menyusup pelan, hampir seperti bisikan. Atau mungkin karena tumbal tahunannya nggak terpenuhi tahun ini. Gara-gara pada kerja dari rumah. Aku hanya bisa tersenyum kecut, lalu mengangkat tanganku ke mulut, seolah menahan sesuatu yang tak pantas diucapkan keras-keras. Lah, bener kan? Terakhir waktu kita kerja di sana, kita berempat itu yang dipilih buat jadi korban. Jadi ya, kalau sekarang bangkrut, ya masuk akal, Iman berkata lagi. Kali ini dengan suara lebih jelas, nyaris menantang keheningan yang mengelilingi kami. Obrolan kami mulai merembet ke hal-hal yang sudah lama kami kubur. Tentang pabrik, tentang malam-malam mencekam, tentang aturan-aturan tak tertulis, tentang sesuatu yang lebih tua dari tembok pabrik itu sendiri. Kami semua tahu malam ini bukan sekadar temu kangen biasa. Ini adalah malam di mana cerita yang belum selesai akan dimulai kembali. Maka biarlah aku bercerita dari awal hingga akhir tentang bagaimana kami bisa bertahan meskipun akhirnya kami semua dikeluarkan secara diam-diam. Beberapa tahun lalu, di sebuah ruang tunggu berukuran 3 kali 3 meter, aku duduk di atas kursi panjang bersama 2 orang lainnya. Kami bertiga menunggu giliran untuk dipanggil masuk ke ruangan HRD. Satu orang yang sudah masuk lebih dulu kini keluar dan duduk kembali di tempat yang disediakan. Aku mencoba mengorek info. Gimana interviewnya? Dia menjawab cemas, disuruh nunggu lagi, jadi belum tahu diterima apa enggak. Suara dari dalam ruangan memanggil namaku. Aku bangkit, berjalan masuk ke dalam ruangan sempit itu. Hanya ada satu meja, 2 kursi, lemari kecil yang penuh berkas, dan sebuah jam dinding tua dengan logo perusahaan yang sudah mulai pudar. Di depanku, duduk seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai Indah, HRD perusahaan itu. Wajahnya datar, senyumnya hanya formalitas. Dia mewawancaraiku seperti biasa, bertanya tentang latar belakang, motivasi, dan keahlianku. Aku menjawab dengan penuh semangat, berharap semua jawabanku cukup untuk membuatku diterima. Namun satu pertanyaan darinya membuat hawa ruangan berubah, dingin. Jika diterima, sanggup kerja shift malam? Sanggup, Bu, jawabku cepat. Dia menandai sesuatu di atas CV-ku, lalu menyuruhku kembali ke ruang tunggu. Tak lama kemudian, kami semua dipanggil masuk bersama. Indah berdiri dan menyodorkan surat kontrak. Selamat, kalian diterima. Setelah ini, kalian bisa mulai bekerja. Jantungku berdegup keras. Perasaan senang menyelimuti tubuhku. Setelah lama menganggur, kini aku akan bekerja dan mulai menata masa depan.
Bersama 3 orang lain yang diterima, bersamaku, kami melangkah keluar dengan semangat yang tak kami tahu akan segera direnggut. Pabrik tempat kami bekerja berada di pinggiran kota, sebuah bangunan besar yang memproduksi kain untuk keperluan ekspor. Ada 2 gedung utama, kiri untuk ruang produksi, kanan untuk gudang. Lantai 2, gedung gudang digunakan oleh staf dan pimpinan. Ruangan itu memiliki kaca besar yang menghadap langsung ke gudang maupun ke gedung produksi, memungkinkan siapapun yang ada di sana mengawasi aktivitas pabrik dari atas. Di belakang pabrik terdapat taman kecil dan sebuah musala mungil untuk beribadah. Di taman itu ada deretan pepohonan dan di ujungnya berdiri sebuah pohon pisang, masih muda, masih berupa tunas. Saat hari pertama kerja, Indah mengajak kami berkeliling sambil menjelaskan job desk kami. Tugasnya sederhana, mengawasi mesin produksi yang bekerja 24 jam non-stop. Namun yang membuat kami mulai merasa ganjil adalah saat ia menjelaskan peraturan-peraturan pabrik. Bukan peraturan biasa. Indah membacakannya satu persatu, dengan suara tenang tapi matanya tajam seolah mengamati reaksi kami. Pertama, jaga kebersihan lingkungan pabrik. Kedua, absen harus tepat waktu. Ketiga, jika hendak lembur, wajib melapor ke staf lantai 2. Keempat, semua karyawan harus sudah keluar dari gudang paling lambat pukul 5 sore dan memastikan pintunya ditutup rapat. Kelima, dilarang menginjak taman dan dilarang merusak pepohonan, termasuk pohon pisang. Keenam, cleaning service wajib membersihkan ruangan staf segera setelah jam pulang dan harus selesai sebelum pukul 6. Ketujuh, utamakan keselamatan kerja, terutama di ruang produksi. Kedelapan, pintu WC di area produksi tidak boleh ditutup rapat. Kesembilan, sopir ekspedisi yang datang malam hari disarankan tidur di musala dan dilarang melakukan bongkar muat setelah pukul 9 malam. Kesepuluh, semua karyawan dilarang masuk ke ruangan kecil di dalam gudang tanpa sepengetahuan owner. Aku membaca seksama peraturan itu satu persatu. Namun ada sesuatu yang janggal merayap dalam benakku, terutama pada bagian akhir yang terdengar tidak masuk akal. Aku pun mengangkat tangan dan bertanya dengan nada pelan, "Bu, mohon maaf, untuk peraturan yang terakhir, kenapa kita tidak boleh masuk ke ruangan itu?" Aku menunjuk ruangan kecil yang terletak di ujung gudang. Sebuah ruangan yang pintunya selalu tertutup dan catnya mulai mengelupas, seolah menyimpan sesuatu yang sudah lama membusuk di dalamnya. Indah hanya tersenyum, sebuah senyum yang tidak menjawab, sebuah senyum yang seolah menyembunyikan rasa takut. Peraturan itu dibuat oleh pemilik perusahaan. Kami semua hanya menjalankan, katanya pelan, datar, seakan tak ingin membicarakannya lebih jauh. Matanya bergerak cepat, menghindari tatapan kami. Malam itu, kami berempat yang akan bekerja dalam satu shift. Dadi, Iman, Denny, dan aku. Kami mulai menjalani hari-hari malam di pabrik itu, tenggelam dalam suara mesin yang terus bergemuruh tanpa henti. Beberapa hari kemudian, hari pertama kerja kami dimulai. Aku duduk di antara mesin-mesin besar yang berdiri seperti raksasa bisu, menyala sepanjang malam dan menghembuskan hawa panas yang menyesakkan. "Jadi kita mesti ngapain aja nih di sini?" tanya Dadi dengan nada datar. Kata security, kita cuman harus pastiin mesinnya hidup. Kalau ada yang mati, cari penyebabnya. Kalau bisa, benerin. Kalau enggak bisa, panggil security, jawab Denny sambil memandangi deretan mesin itu seperti sedang menghitung waktu. Karena bosan, aku dan Iman memutuskan untuk berjalan berkeliling, mengecek mesin-mesin satu persatu, sambil mencari udara segar di antara panas dan dengungan yang memekakkan telinga. Kami mengobrol ringan, namun dari obrolan itu, pelan-pelan rasa ganjil mulai meresap. Pabrik ini tak biasa. Shift pagi dan malam selalu diberi jeda beberapa jam. Shift pagi dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore. Setelah itu kosong, lalu disambung dengan shift malam dari jam 8 malam hingga jam 5 subuh. Tapi yang aneh, kami berempat hanya pernah dapat shift malam. Selalu malam, tanpa pergantian. Mungkin karena kerjaannya begini doang, jadi enggak butuh banyak orang, kata Iman saat kutanya. Tapi suaranya sendiri seperti tak yakin dengan jawabannya. Kami terus berjalan, dan saat melewati pintu samping antara gedung produksi dan gudang, Iman terdiam. Pandangannya terpaku pada ruangan kecil yang tadi kutanyakan kepada Indah.
ruangan itu tampak seperti menggigil di ujung kegelapan. Tanpa sadar, aku pun ikut memandang. Rasanya ada sesuatu di balik dindingnya yang membeku, seolah sedang menatap balik ke arah kami. Rasa kantuk semakin menyelimuti kami malam itu. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur bergantian. Daddy dan Denny tidur lebih dulu. Mereka mendorong 2 kursi hingga saling menempel dan merebahkan tubuh mereka di atasnya. Lampu temaram membuat bayangan mereka terlihat seperti mayat yang menunggu giliran untuk bangun. Aku dan Iman berjaga. Tapi suasana mulai berubah. Dingin, meski mesin-mesin masih menghembuskan panas. Aku merasakan ada hawa lain, hawa dingin yang tidak berasal dari AC atau angin malam, tapi seperti berasal dari sesuatu yang tak terlihat. Dan dari arah gudang, samar-samar terdengar langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Aku tahu seharusnya gudang kosong. Tak ada aktivitas. Bahkan sopir ekspedisi dilarang melakukan bongkar muat di atas jam 9 malam. Tapi langkah itu terdengar jelas, pelan, teratur, menyusuri lorong-lorong. Aku menoleh pada Iman, dia pun mendengarnya. Dia menatapku, menelan ludahnya pelan, lalu berbisik, "Kamu juga dengar, kan?" Aku mengangguk, hening sejenak. Lalu Iman berkata lagi, "Kalau kamu enggak takut, aku mau cek ke sana." Aku menatapnya, mencoba membaca niat di matanya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku mengangguk, dan dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak membuatku tenang, justru membuat jantungku berdegup lebih keras. Kami berjalan keluar gedung produksi, meninggalkan suara mesin yang terus berdengung di belakang kami. Langkah kami pelan, menyusuri sisi luar bangunan yang basah karena embun malam. Kami mulai mengelilingi gudang, mendekati suara langkah kaki, yang entah milik siapa. Daddy dan Denny masih tertidur pulas. Aku memandang gudang yang berlantai 2 itu, yang berbeda jauh dengan gedung produksi di sebelahnya. Di sini, suasananya penuh sesak, gelap gulita, seperti udara yang terperangkap, tak bisa keluar. Bau tak sedap menyelimuti ruangannya, dan aku merasa dadaku sesak, seolah ada yang mengikatnya rapat-rapat. Aku melangkah pelan, berusaha tidak menghiraukan kegelisahan yang merayap, tetapi saat itulah terdengar suara kasar, sangat jelas, datang dari ruangan kecil dekat ujung gudang. Suara itu menggetarkan suasana yang sebelumnya sepi, seakan-akan ada yang menggerakkan sesuatu dengan paksa di dalam sana. Aku menahan napas, tubuhku kaku seketika. Apa itu? Gumamku, mataku terfokus ke arah pintu ruangan kecil itu yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Iman, yang berdiri di sampingku, seolah merasakan getaran yang sama. Kami berdua saling menatap, mencoba mencari penjelasan yang tak kunjung datang. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas, lalu tiba-tiba terhenti. Begitu saja. Rasa takut semakin menguasai kami, dan tanpa pikir panjang, aku berlari menuju gedung produksi, meninggalkan Iman yang masih berdiri terpaku di tempatnya. "Sudah, kita berdua tidur dulu saja. Bangunin kita kalau sudah jam 3 nanti," kataku, dengan nada agak marah, seolah ingin menepis rasa takut yang mulai menggerogoti diriku. Daddy dan Denny hanya mengangguk dan tersenyum, meski aku tahu senyum mereka tak sepenuhnya menenangkan. Mereka berdua kembali berbaring di atas dus yang mulai basah oleh keringat dingin. Di luar, pabrik itu tetap berdenyut, mesin-mesin terus bekerja tanpa kenal henti. Denny, yang terlihat tidak terlalu mengantuk, hanya duduk sambil menatap mesin yang menyala. "Kerja kita cuma begini aja ya, Min. Dari kemarin cuma nambahin benang, angkut kain. Repetitif banget," kataku sambil memejamkan mata, mencoba mengusir rasa gelisah yang semakin mendalam. "Udahlah, kita baru juga mulai kerja, tapi ini udah enak kan? Cuman begini-begini aja, nggak susah," jawab Iman, yang sepertinya mulai merasa nyaman dengan rutinitas itu. Tiba-tiba Denny yang sedang tertawa, menoleh ke arah kami. Kalian, Dedi suruh ikut Iman keluar," katanya sambil melambai-lambaikan tangannya. "Cepat ke sana, Bau," katanya sambil tertawa kecil. Dedi yang semula tak berniat pergi, akhirnya bangkit dan berlari menuju pintu. Tapi beberapa detik kemudian dia kembali, wajahnya pucat, perutnya memegangi rasa sakit. "Gak bisa. Aku harus jaga di sini," jawabnya, masih dengan wajah cemas. Denny tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Udah, jangan takut.
Kalau ada yang muncul, kita bertiga kan ada di sini. Ujarnya dengan nada bercanda, seolah meremehkan apa yang sedang kami rasakan. Tapi dari ekspresi Dedi, jelas sekali dia tidak merasa tenang. Mau enggak ke WC itu? Tanya Denny sambil menunjuk WC yang ada di sudut ruangan. WC yang terlihat kumuh, terabaikan. Dedi menatap WC itu ragu-ragu. Tapi kan pintunya nggak boleh ditutup. Jawabnya dengan nada ragu. Nggak apa-apa, toh cuma kita bertiga di sini. Kalau ada yang muncul, ya sudah, hantu juga, jawab Denny sambil tersenyum lebar, mencoba membuat suasana lebih ringan. Meski senyumnya tidak menenangkan sama sekali. Dedi akhirnya mengangguk, meski jelas terlihat ketakutannya. WC itu memang terlihat sangat mengerikan, dengan coretan-coretan di tembok dan lumut hijau yang tumbuh di beberapa titik. Lampu di dalam WC itu redup, hampir mati, dan bak penampungan airnya kotor dengan sarang laba-laba yang menggantung di atasnya. Dedi menelan ludah, dan meskipun wajahnya ketakutan, dia berlari menuju WC itu. Aku dan Denny tetap berdiri, tidak bisa berbuat banyak. Dedi memasuki WC dengan terburu-buru, dan kulihat dia berjongkok di dalam sana, pintu yang terbuka lebar. Wajahnya tampak meringis menahan sakit perut, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Suasana semakin sunyi, bahkan suara mesin pun terasa lebih hening, seakan-akan pabrik ini berhenti sesaat untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ketika Dedi selesai, dia langsung berlari keluar, tampak kebingungan dan ketakutan. Dedi, yang tak ingin berlama-lama, segera mencuci tangannya dan keluar dari WC. Meskipun tanpa sadar dia menarik pintu itu hingga tertutup rapat. Ia tampak tidak ingat dengan peraturan yang pernah ia baca sebelumnya. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba sebuah suara tangis terdengar. Suara itu samar-samar, terdengar di antara deru mesin-mesin yang terus menyala, keras, memilukan, dan penuh dengan kesakitan. Suara tangisan seorang wanita seolah-olah memohon untuk dibukakan pintu itu, seperti memanggil-manggil Dedi untuk kembali ke WC. Dedi, yang semula ingin berteriak memanggil Denny yang masih sibuk dengan benang-benang, mendapati bahwa suaranya mendadak serak. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Buka pintunya, buka pintunya. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, menggema di dalam kepalanya. Suara tangisan itu berubah, kini dipenuhi dengan amarah. Sepertinya, sesuatu di dalam WC itu sedang melampiaskan kemarahan karena pintu itu tak kunjung dibuka. Dedi merasa ketakutan, bingung, dan ingin segera menjauh, namun tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba terdengar suara seperti gayung dilemparkan ke dinding, diikuti dengan benda-benda lain yang terlempar di dalam WC itu. Tangisan yang tadi terdengar lemah kini berubah menjadi jeritan marah, semakin keras dan mencekam. Buka pintunya, teriaknya membuat tubuh Dedi semakin lemas, seakan-akan ada yang menariknya turun. Badannya terjatuh, tubuhnya tak bisa mengingat apa yang terjadi setelah itu. Aku terbangun sekitar pukul 3 pagi, merasa kesal karena tidak ada yang membangunkanku. Namun, ketika aku melihat Dedi dikelilingi oleh Iman dan Denny dekat WC, aku pun segera mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Dedi terlihat bingung, tubuhnya lemah seperti tak punya tenaga. Dedi pakai WC itu. Tahu sendiri kan WC itu nggak boleh ditutup. Tanya Iman dengan nada tenang, meskipun ada kecemasan yang terlihat jelas di wajahnya. Jadi, ya seperti ini, lanjut Iman sambil menepuk-nepuk tubuh Dedi yang terlihat bingung. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sepertinya Dedi tidak sadar dengan apa yang baru saja dia alami. Aku menatap Iman yang tampaknya lebih tahu dari apa yang ia katakan. Namun, tak ada yang berani mengungkapkan lebih banyak. Mereka yang bekerja di shift selanjutnya dengan cepat melanjutkan pekerjaan mereka tanpa banyak bicara, seolah-olah kejadian tadi hanya hilang begitu saja dari ingatan mereka. Sementara itu, aku merasa terasingkan, tak tahu harus bagaimana. Jeda antar shift yang lama hanya membuat kami semakin jauh dari satu sama lain, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Iman melihat Dedi yang masih sempoyongan, dan dengan cemas bertanya, "Gimana? Aman kan?" Dedi hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja.
meskipun tampaknya ia tidak sepenuhnya pulih dari kejadian itu. "Udah, yuk ngopi dulu, biar ada tenaga sebelum pulang," ajak Iman, mencoba menenangkan suasana. Kami bertiga duduk bersama, sarapan dengan nasi kuning, roti, dan batagor. Namun, percakapan kami tiba-tiba berubah menjadi lebih serius. Iman membuka pembicaraan. "Sebenarnya, ada sesuatu di pabrik ini yang ingin aku bicarakan. Aku rasa kalian harus tahu." Kami mendengarkan dengan seksama, berharap mendapat penjelasan. Iman melanjutkan, "Aku agak sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jadi aku selalu mencari tahu lebih banyak tentang hal-hal yang aneh di dalam pabrik ini. Tapi bukan hanya itu, di sini ada makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan jelas." Denny yang sedang menggigit roti hanya tertawa pelan. "Ya, memang ada hal-hal aneh di pabrik ini. Wajar saja kalau ada banyak hantu," katanya dengan mulut penuh roti. Namun Iman hanya menggelengkan kepala. "Ini bukan hanya soal hantu," jawab Iman dengan serius. "Ada juga jiwa-jiwa yang terperangkap. Entah bagaimana mereka bisa berada di sini. Mereka bukan hanya makhluk yang menakutkan, tapi ada juga yang sulit dijelaskan." Dedi dan aku saling bertukar pandang, bingung, namun rasa penasaran kami semakin dalam. "Tunggu, maksudmu, ada jiwa-jiwa yang terjebak di sini?" tanya Dedi dengan suara serak. Iman hanya mengangguk pelan, merasakan ketegangan yang menyelimuti kami. "Mereka ada di beberapa tempat, tapi mereka sangat sulit dijelaskan," kata Iman sambil menggaruk kepala. "Ya intinya, mungkin kita dipekerjakan di sini karena malam-malam di pabrik itu seram. Banyak orang yang nggak mau dipindahkan ke shift malam, makanya mereka nyari pegawai baru lagi," kata Denny sambil menyeruput kopinya. Iman hanya mengangguk pelan, meskipun jelas ada keraguan di matanya. "Hari-hari yang namanya hantu, mah libas aja," tambah Denny dengan nada serius. "Ingat, nyari kerja itu susah, apalagi zaman sekarang. Mendingan tahan dulu sampai gajian. Kalau nggak kuat, resign aja setelah gajian." Obrolan kami tentang suasana pabrik malam itu rupanya terdengar oleh pemilik warung. Saat itu, hanya kami yang ada di sana, dan pemilik warung pun mendekat, seolah penasaran dengan apa yang kami bicarakan. "Pegawai pabrik ya, emang di sana banyak hantunya, terutama di belakang. Hati-hati saja," kata pemilik warung itu dengan nada yang tak bisa disebut serius, lebih seperti peringatan. Kami bertatapan sesama, lalu serentak menggelengkan kepala. Pemilik warung itu sepertinya tidak puas dengan jawaban kami, bertanya lagi, "Emang ada pabrik lain di sana yang juga seram?" Aku hanya mengangguk dan menunjuk arah pabrik yang tak jauh dari sana, hanya berjarak satu pabrik dari warung. "Oh, dia kerja di pabrik itu kan?" tanya pemilik warung dengan nada penasaran. Aku hanya mengangguk, walau merasa tidak nyaman. "Ya, malam-malamnya hanya diisi oleh kalian berempat. Kalau bubaran sore, bisa sampai bulan pekerja yang pulang," kata pemilik warung itu dengan nada yang membuat perasaan kami semakin tak tenang. Kalimat itu meninggalkan kesan yang berat di pikiranku, membuatku berpikir kembali tentang pekerjaan ini. Meskipun aku berusaha berpikir positif, ucapan pemilik warung itu terus menghantui benakku. Semakin kami bekerja di sana, gangguan yang kami alami semakin banyak. Dimulai dari bau busuk yang menyengat dan bau amis darah yang tiba-tiba muncul di malam-malam tertentu, hingga bau itu semakin tercium jelas dan mengganggu. Kami mencoba untuk melapor kepada security, namun jawabannya selalu sama. "Itu hal biasa di sini," katanya sambil mengabaikan keluhan kami. Keinginan kami untuk mencari tahu asal bau itu berakhir sia-sia. Dedi mencoba membuka kantong kain yang digunakan untuk mesin warna, namun bau yang muncul berbeda. Ini bau bangkai yang terlindas oleh sesuatu, dan amis darah yang terus tercium sepanjang malam. Tak hanya bau, mesin pemintalan kain juga sering macet pada jam yang sama setiap malam. Kejadian ini membuat kami sibuk membetulkan kain yang terlipat. Dan jika kami lengah sedikit saja, bisa saja tangan atau kaki kami tersangkut di dalam mesin. Teriakan-teriakan aneh mulai terdengar lebih sering, suara-suara yang berasal dari gudang, suara orang yang berjalan, suara orang mengerang kesakitan, bahkan suara tawa yang mengerikan. Semuanya mulai kami abaikan. Suara-suara itu datang semakin sering, setiap malam, hingga kami terpaksa mengabaikannya. Meskipun terkadang suara keras terdengar,
seperti ada benda yang dibanting dari ruangan kecil dekat gudang. Sumber suara itu selalu berasal dari ruangan kecil itu, bos, yang sering kali membuat suara-suara keras, seperti ada seseorang yang marah di dalam sana. Kejadian-kejadian itu semakin membuat kami merasa tak nyaman. Bahkan sopir ekspedisi yang datang pada malam hari lebih memilih untuk menunggu di luar daripada masuk ke dalam pabrik dan tidur di musala belakang. Mereka sempat takut untuk masuk, padahal mobil mereka bisa parkir dekat gudang. Mereka juga mengabaikan kami yang sedang bekerja, bahkan jarang mengajak kami berbicara. Ketika mereka melakukannya, suaranya terasa datar, dan mereka seperti menganggap kami hanya bagian dari karyawan yang tak perlu diperhatikan. Terkadang mereka memberi jawaban ketus. Kalau kalian nggak sanggup, bilang saja ke HRD. Kami akan segera mencarikan pengganti buat kalian yang kerja malam. Banyak hal yang terjadi di pabrik itu, dan semuanya semakin mengganggu malam-malam kami yang tak pernah terasa sunyi. Denny yang awalnya berani, kini mulai tampak ketakutan. Suatu malam, ketika ia hendak pergi ke WC belakang, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan mengubah segalanya. Di depan 3 tunas pohon pisang yang baru saja ditanam, Denny melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Pohon pisang itu dilarang untuk disentuh, sebagaimana tertulis dalam peraturan perusahaan. Namun yang ia lihat malah seorang wanita yang berdiri di sana, menghadap pohon tersebut. Denny tidak sengaja melihatnya, dan semakin ia perhatikan, semakin aneh yang ia saksikan. Wanita itu mulai melayang, perlahan, menembus tembok yang ada di dekat pohon pisang tersebut. Tanpa bisa menahan rasa takut, Denny terjatuh. Kakinya menginjak sesosok ular kecil yang tiba-tiba muncul di sana. Ular itu terkapar, mati. Namun saat Denny berusaha membuangnya, ular itu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Kejadian itu membuat Denny semakin takut, dan perlahan ia mulai menghindari tempat-tempat tertentu di pabrik. Iman, yang semakin lama semakin pendiam, memperingatkan kami untuk menghindari tempat-tempat yang terasa aneh. Taman belakang, area WC produksi, parkir mobil ekspedisi, dan gudang itu sendiri, setiap malamnya selalu gelap dan tertutup rapat, katanya dengan nada serius. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa, sudah 3 minggu kami bekerja. Gaji pertama kami semakin dekat, semakin lama aku semakin akrab dengan mereka, bahkan tak jarang aku tidur di kamar Denny, yang terletak tidak jauh dari tempat kami bekerja. Suatu malam, saat kami sedang berbincang, aku menyadari Denny tidak ada bersama kami. Ketika aku bertanya ke mereka, mereka menjawab, Denny lagi tidur di dekat mesin, katanya ngantuk karena siang tadi nggak bisa tidur. Ada hajatan di dekat kontrakannya. Tak lama setelah itu, suara petir yang menggelegar mengiringi kami malam itu. Petir itu begitu keras, membuat cahaya terang terlihat sekejap dari dalam ruangan tempat kami mengobrol. Namun, tiba-tiba, terdengar suara percikan api dari luar yang menyala akibat sambaran petir. Seketika, ruangan itu menjadi gelap. Mesin yang sedang menyala mendadak mati, sepertinya ada konsleting yang mengakibatkan seluruh penerangan padam. Kami pun terperangah, tak ada cahaya sama sekali. Kami tidak membawa penerangan seperti korek atau HP, karena semuanya disimpan di loker sebelum masuk pabrik. Dalam kegelapan yang pekat, kami saling memandang. Butuh waktu untuk mata kami beradaptasi dengan situasi ini. Masih ingat nggak, kalau terjadi kayak gini kita harus ngapain? Dedi yang berdiri di tengah-tengah kegelapan itu bertanya. Kalau nggak salah, kita harus matiin daya listrik yang bermasalah dan pindahin switch ke arus listrik cadangan yang ada di belakang. Ada petunjuknya di kotak peralatan dekat tempat kita tidur, jawab Dedi, suaranya sedikit terputus oleh kegelapan yang menghimpit. Aku yang awalnya duduk pun ikut berdiri. Ada senter juga di kotak peralatan itu, buat kita pakai, kataku, sambil meraba-raba dalam kegelapan. Kami berjalan memasuki kegelapan yang tebal, hanya disorot kilatan cahaya petir yang masuk lewat pintu produksi. Setelah beberapa langkah, kami sampai di tempat di mana Denny seharusnya berada. Kami menemukannya tergeletak di sana, tubuhnya terkulai lemah. Matanya terbuka lebar, melotot ke arah pintu yang entah sudah berapa lama ia pandangi. Wajahnya kosong, seolah tak menyadari kehadiran kami. Tidak lama setelah kami berusaha mencari cara untuk memperbaiki kerusakan ini, tiba-tiba
Iman langsung berlari keluar, tak peduli dengan kami yang masih ada di sana. Iman berlari dengan tergesa-gesa, seperti mengejar sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat dalam kegelapan malam itu, di tengah-tengah petir yang menyambar tanpa henti. Aku berteriak memanggilnya, "Iman, mau kemana kamu?" Namun, dia tidak mendengarkan. Tetap berlari, tubuhnya hampir mencapai pintu keluar pabrik. Tiba-tiba, sebuah petir menyambar dengan keras, dan dalam kilatan cahaya itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di depan pintu, sosok bayangan wanita berdiri, kakinya terbenam dalam tanah, tak bergerak seperti menunggu. Aku berteriak, tapi suara itu tenggelam dalam riuh petir yang menggelegar. Iman, tanpa ragu, terus berlari menghampiri sosok itu. Aku terkejut, dan dalam keadaan panik, langsung membangunkan Denny yang tertidur di tengah kegelapan. Dengan hanya 1 senter yang tersisa, kami bertiga saling bertatapan. Iman kini menghilang, lenyap begitu saja dari pandangan kami. "Ngejar apa sih, Iman?" tanya Dedi, tampak bingung. Aku hanya bisa menjawab. Dia seperti melihat sesuatu di luar, dan itu yang membuat dia berlari. Di tengah kilatan cahaya petir, aku berlari mengejar Iman, meski rintangan hujan dan petir yang menggelegar begitu menakutkan. Denny yang setengah sadar hanya terdiam, memandangi aku yang berlari keluar, melawan kegelapan yang semakin pekat. Dedi, yang kebingungannya memuncak, langsung mengikuti langkahku. "Gimana ini jadinya?" tanyanya dengan cemas. "Mau nyari Iman, nyalain listrik dulu," jawab Denny yang kini sudah sadar sepenuhnya. "Ih, udah benerin dulu listrik, Iman mah udah bisa keluyuran, biarin aja daripada nanti kena omel gara-gara mesin produksi mati," lanjut Denny dengan nada serius. "Tapi security, kenapa nggak nyamperin ke sini?" "Aneh," kata Denny sambil mengambil senter dan kertas yang harus dibawa. "Ini hujan, terobos aja," jawab Dedi dengan ragu. "Ah, terobos aja, wong cuma hujan," kata Denny sambil memasukkan kertas ke dalam bajunya, lalu melangkah keluar. Kami bertiga menuju power plant, pabrik tempat kami bekerja. Bangunannya berdiri sendiri di belakang produksi dan gudang, membuat kami harus melewati hujan yang semakin deras. Malam itu terasa semakin dingin, angin kencang membuat tubuhku menggigil. Denny, yang sedikit tahu tentang kelistrikan, membuka bajunya dan mulai mengelap tubuhnya yang basah. Solusi untuk padamnya listrik itu sebenarnya sangat sederhana. Cukup memindahkan beberapa arus listrik ke sumber cadangan agar listrik bisa kembali menyala. Namun, hanya Denny yang tahu bagaimana cara melakukannya, jadi kami menyerahkan tugas itu padanya, sementara aku dan Dedi menunggu di luar, gelisah. Suasana pabrik yang gelap sangat berbeda, terasa sunyi dan menakutkan. Petir yang terus menyambar membuat bulu kudukku merinding. "Udah beres, Den?" Aku bertanya. Suaraku terdengar tegang. Denny, yang sedang bekerja, hanya mengangguk dan menarik tuas yang ada di sana. Seketika, seluruh ruangan yang tadinya mati kini menyala. Namun, ketika lampu mulai terang, sebuah cahaya dari gudang dan kantor menyinari ruangan, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Tanpa bisa mengalihkan pandanganku, aku menatap ke arah pabrik. Di lantai 2, di dekat gudang, aku melihat sesosok wanita yang tampaknya sedang memandangku dengan tatapan kosong dari sana. Tubuh wanita itu sedikit transparan, seakan-akan bukan bagian dari dunia ini. Pakaian hijau tua yang dia kenakan berwarna pudar, dengan garis-garis kuning panjang yang membelah tubuhnya. Di kepalanya ada mahkota emas yang tampak berkilau di bawah cahaya yang redup, dengan batu merah di tengahnya yang tampak menyala meski hanya samar. Kulitnya yang kuning langsat itu dihiasi dengan sisik hitam yang muncul di beberapa bagian tubuhnya, membuatnya tampak seperti bukan manusia. Ketika dia menyadari kami memperhatikannya, wajahnya berubah. Dalam sekejap, dia berbalik, dan tubuhnya menghilang perlahan ke dalam kegelapan ruangan. Ruangan itu hanya menyisakan angin yang dingin dan berat, dan aku hanya bisa menatap kosong ke arah tempat dia berdiri sebelumnya. Baru saja aku mencoba mengalihkan pandangan, tiba-tiba terdengar teriakan Iman, keras dan penuh amarah, terdengar dari luar. Dia berteriak sambil memukul-mukul 3 tunas pohon pisang yang ada di halaman belakang. "Kamu bukan makhluk di sini!" teriak Iman
Tangannya berusaha mencabut pohon pisang yang tumbuh di sana. Aku berlari keluar, panik, dan melihat Iman yang tampak seperti kesetanan. Denny, yang baru keluar dari ruangan, terkejut melihat kejadian itu. Aku dan Daddy sama-sama terdiam, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Pohon pisang itu memang sangat dilarang untuk diusik, sudah tercatat dalam peraturan pabrik. Tapi Iman tidak peduli. Dia terus berusaha mencabut tunas itu, seakan-akan ada kekuatan yang memaksanya. Iman, teriakku, berusaha menghentikannya. Daddy dan Denny ikut berteriak memanggilnya, tapi Iman tidak peduli. Tiba-tiba, tangan Iman melayang ke arahku, seolah ingin menghalangi langkahku. Matanya, yang biasanya tenang, kini dipenuhi amarah. Urat-urat di sekitar matanya tampak menonjol, wajahnya berubah menjadi menyeramkan. "Kalian tidak mengerti," katanya dengan suara serak. "Ini tempat bukan untuk manusia, tapi untuk bangsa kita." Iman menunjuk ke arah bangunan kecil dekat gudang. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Seiring berjalannya waktu, dia semakin berubah, semakin tidak bisa dikendalikan. Aku teringat betapa sering dia termenung, menatap ke dalam kegelapan gudang, hingga akhirnya menjadi seperti ini. Iman kembali berbalik dan memukul-mukul pohon pisang itu dengan keras, bahkan menendangnya. Namun, pohon itu seakan menahan setiap usahanya. Tunas yang harusnya mudah dicabut, itu terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya, memaksa Iman berjuang dengan sia-sia. Suasana semakin mencekam, hujan yang deras dan hawa dingin yang menusuk kulit membuat semua terasa semakin berat. Aku merasa seperti terperangkap dalam tekanan yang tidak terlihat. Tubuhku seakan tidak sanggup lagi menahan semua yang terjadi di sekitar kami. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba terdengar teriakan yang mengerikan, menggetarkan udara. Aku berbalik, melihat sosok yang tampak basah kuyup berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak kosong, seperti kehilangan segala sesuatu yang berarti. Sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, aku digiring ke ruang HRD, masih dalam keadaan bingung dan ketakutan. Aku masuk ke ruang itu hanya untuk mendapatkan SP1 atas insiden semalam. Iman, di sisi lain, tampak berdebat hebat di dalam ruangan itu. Suara marahnya terdengar begitu keras, seperti ledakan, sebelum akhirnya dia menggebrak meja dan keluar dengan langkah cepat. "Kamu tidak tahu apa yang ada di sini," teriak Iman dengan amarah yang membara. Wajahnya penuh kebencian. Dia berjalan melewati kami bertiga, matanya tajam menatap kami. Namun, sebelum dia pergi, dia berhenti sejenak, berbalik, dan mendekati kami. "Maafkan aku," katanya dengan suara pelan, namun ada sesuatu yang aneh dalam nada bicaranya. "Aku takut. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Semoga kalian bertiga diberi keselamatan." Kata-katanya terdengar aneh, seolah dia bukan Iman yang kami kenal lagi. Dia berjalan pergi, meninggalkan kami bertiga di ruangan yang penuh dengan ketegangan. Iman akhirnya pergi meninggalkan kami bertiga, tanpa menoleh sedikit pun. Bahkan gajian yang tinggal beberapa hari lagi pun tak digubrisnya. Ia memilih pergi begitu saja setelah perdebatan panjang tentang 3 tunas pohon pisang itu, meninggalkan kami dalam kebingungan yang tak terucap. Kami hanya saling pandang tanpa tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dalam benaknya malam itu. Bimbang membungkus kepala kami. Pekerjaan yang seharusnya kami lanjutkan kini terasa hambar. Namun Dan tiba-tiba angkat bicara. Katanya ia akan tetap bertahan sampai gajian keluar. Barulah setelah itu ia akan mengundurkan diri. Kami semua berpikir sejenak, lalu akhirnya sepakat untuk mengikuti langkah Dan. Kami bertiga akan resign secara bersamaan saat gajian pertama tiba. Tinggal kurang dari 1 minggu lagi. Sejak saat itu, suasana pabrik terasa berbeda. Seperti ada yang tersisa dari kepergian Iman. Seperti sesuatu yang tidak selesai, menggantung di udara. 2 hari berlalu dengan cepat. Aku yang datang lebih awal dari biasanya pagi itu langsung disambut dengan pemandangan yang tak biasa. Sebuah mobil berwarna silver dengan plat nomor dari ibu kota terparkir tepat di depan gerbang. Seorang security yang berjaga menyuruhku untuk segera memarkirkan motorku ke dalam dan menanyakan keberadaan kedua temanku. Lalu dia memperkenalkanku pada pemilik pabrik, Pak Iwan, pria muda sekitar 30 tahunan yang tampak ramah, namun terlalu tenang untuk suasana pabrik yang dingin dan sepi.
Impinya dengan senyum datar mengucapkan terima kasih karena aku masih bertahan bekerja di sana. Katanya dia harus tinggal sedikit lebih lama dari biasanya karena urusan pekerjaan. Biasanya dia hanya datang menjelang pagi dan pergi bersama para pegawai di sore hari. Kali ini, ia bilang telah menitipkan makanan untuk kami bertiga di pos security. Kami hanya mengangguk, tidak terlalu dekat dengan security itu, dan kembali ke rutinitas seperti biasa. Malamnya, tepat pukul 9, security muncul menghampiri kami di bagian produksi. Di tangannya, 2 kantong kresek berisi makanan yang katanya dari Pak Iwan. Tapi, wajahnya tampak lesu, sedih, dan seakan menahan sesuatu. Dengan suara pelan, ia bilang bahwa anaknya sedang sakit dan ia harus pulang lebih awal. Dia memohon agar kami mengerti dan memastikan bahwa malam itu tidak akan ada kejadian yang aneh. Tidak ada kecurigaan sedikit pun dalam kata-katanya. Semuanya terdengar wajar. Lagi pula, pabrik ini memang tidak memungkinkan siapapun keluar masuk di malam hari tanpa seizin atasan. Jadi kami mengangguk dan membiarkannya pergi, menyisakan kami bertiga di tengah malam yang semakin pekat. 3 jam berlalu begitu lambat. Jam menunjukkan pukul 11:30 ketika tiba-tiba suasana pabrik berubah. Udara yang tadinya hening perlahan-lahan berubah menjadi sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dada kami dari dalam. Nafas menjadi berat, dan kami mulai merasakan hawa yang tidak biasa, dingin, lembab, dan penuh tekanan. Tanpa disadari, kami bertiga berdiri dan keluar dari ruangan, mencoba mencari udara segar. Saat itulah aku melihatnya, pintu gudang terbuka lebar. Seperti lupa ditutup, atau lebih buruk lagi, seperti ada yang membukanya dengan sengaja. Mataku lalu tertuju ke ruangan kecil di depan gudang itu. Pintunya juga terbuka, hanya tertutup oleh jerai tipis berwarna merah. Dari balik tirai itu, aku belum bisa melihat apapun, namun aura yang keluar dari dalamnya membuat bulu kudukku berdiri. Kenapa pintu gudang tidak ditutup? Dan kenapa ruangan itu juga terbuka? Tanyaku setengah berbisik, pandanganku tak lepas dari tempat itu. Semua terdiam, tidak ada yang menjawab. Biasanya aku akan bertanya pada Iman, tapi kini dia sudah tidak di sini. Tutup saja, nanti dimarahin sama security kalau pintunya masih kebuka, kataku pada Dedi dan Denny. Mereka mengangguk, lalu bersama-sama kami mendorong pintu gudang yang berat itu dengan susah payah. Perlahan-lahan pintu itu mulai tertutup, mengeluarkan suara gesekan logam yang serak menusuk telinga. Saat hanya tinggal beberapa sentimeter saja hingga pintu itu tertutup rapat, tiba-tiba terdengar suara dak krek, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam, mencegah pintu itu tertutup sempurna. Aku seketika menoleh ke arah celah pintu gudang yang belum tertutup rapat, dan detik itu pula aku tercekik rasa takut saat melihat sesuatu perlahan keluar dari dalamnya. Sebuah tangan kering dan keriput dengan kulit yang nyaris membusuk dan urat-urat yang menonjol seperti tali usang. Tulangnya menyembul tajam seakan kulit itu tak lagi mampu menutupi daging, dan tangan itu menekan sisi dalam pintu, mendorongnya agar tak tertutup. Di saat yang sama, sebuah wajah mengintip dari balik pintu, wajah pucat dengan mata melotot penuh amarah, menatap kami bertiga tanpa berkedip. Rambutnya terurai panjang, dan di antara helaian itu, tampak sisik-sisik hitam menyerupai kulit ular yang menempel di beberapa titik di wajahnya. Dia tertawa pelan dengan suara kekeh yang menggores telinga, lalu menggeretakkan kuku panjangnya yang tajam ke permukaan pintu besi, menimbulkan suara mencicit yang membuat telinga kami berdenging. Sakit. Wajah itu jauh dari wujud wanita yang pernah muncul saat listrik pabrik padam. Tidak ada kecantikan, hanya kengerian. Wajah itu dipenuhi sisik, dan dari dalam celah pintu yang belum tertutup sempurna, seekor-ekor ular tebal perlahan menyembul, melingkar dan bergerak seperti sedang mencari celah untuk keluar. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku seperti membeku, lidahku keluh, kaki terasa berat dan dingin seperti tenggelam dalam lumpur. Bukan hanya aku, Dadi dan Dani pun sama. Kami hanya berdiri mematung, tak mampu berbuat apapun ketika makhluk itu semakin berani menunjukkan wujudnya. Tepat ketika wajah mengerikan itu mencoba merangsek keluar, terdengar suara keras dari arah gerbang. Suara dentuman diikuti teriakan menggema di udara malam yang lembab.
"Daddy, Dan, Dick, buka gerbangnya!" Teriakan itu menghentak kesadaran kami. Wanita berwajah mengerikan itu langsung menarik tubuhnya kembali ke dalam gudang secepat kilat seperti bayangan yang diserap oleh kegelapan. Tubuh kami mendadak terasa ringan kembali, seakan beban yang menahan kami tadi lenyap bersama hilangnya sosok itu. Dari arah luar, suara langkah tergesa terdengar mendekat, diikuti sosok seseorang yang melompati pagar dengan kaki yang sedikit pincang. Sosok itu tak lain adalah Iman. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan, matanya liar menatap sekeliling. Ia menghampiri kami yang masih terpaku, lalu dengan cepat menuju ruangan kecil di sebelah gudang. Tanpa ragu, ia membuka pintunya yang terbuka lebar dan mengambil sebuah mangkuk berisi darah ayam, lalu melemparkannya keluar hingga darah segar terciprat ke tanah dan mengenai bajunya sendiri. Dengan marah, Iman menendang beberapa sesajen yang tersusun di dalam ruangan itu. Baru kali ini, kami benar-benar bisa melihat isi ruangan kecil yang selama ini selalu tertutup tirai merah itu. Ada patung-patung ular, sesajen busuk, benda-benda pusaka berdebu, dan bangkai yang menghitam karena pembusukan. Ruangan itu bukan ruang biasa. Itu seperti tempat pemujaan, tempat persembahan untuk sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan. Kami bertiga berdiri terpaku, mata kami tak bisa berpaling dari pemandangan itu. "Iman, kenapa kamu?" Deni akhirnya bersuara, tapi Iman tak menjawab. Ia justru menyuruh kami segera pergi. Suaranya terdengar seperti perintah dari seseorang yang tak ingin ada yang terluka. "Kalian bertiga keluar sekarang juga, pulang. Kalau tidak, salah satu dari kalian akan mati malam ini." Suaranya menggema dalam kepala kami. Aku masih ingin bertanya, tapi belum sempat aku membuka mulut, Iman sudah melangkah cepat ke arah pintu gudang dan menutupnya dengan paksa. Dari balik pintu terdengar suara gesekan, desisan, dan dentuman keras, seolah ada sesuatu yang berusaha menerobos keluar. Saat pintu tertutup rapat, gudang itu bergetar hebat. Suara dentuman dari dalam semakin menjadi-jadi, hingga engsel atas pintu besi terlepas dan jatuh ke tanah. "Ayo buruan, kita harus keluar dari sini sekarang juga," Iman berteriak sambil berlari. "Tapi, gerbang terkunci dari luar," teriakku panik. "Naik ke tembok, lewat situ." Iman menunjuk ke dinding tinggi yang mengelilingi area pabrik. Sontak hal itu membuat kami kebingungan. Apakah benar kami bisa melakukannya? Dinding itu terlalu tinggi, gelap, dan licin oleh embun malam. "Kalian tinggal pilih, mau mati di sini atau selamat," kata Iman dengan suara parau. Dan belum sempat kami menjawab, brak, suara keras kembali menggema dari dalam gudang, membuat pintu besi itu sedikit terbuka akibat tekanan dari dalam. Suara-suara keras, desisan, dan gemuruh itu seperti pertanda bahwa makhluk yang bersemayam di sana benar-benar ingin keluar. Tanpa pikir panjang, kami mulai berusaha naik ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik, memindahkan motor yang terparkir, agar bisa menjadi pijakan, meniru cara Iman yang sebelumnya memanjat pohon palem untuk masuk. Aku sendiri mengalami luka parah saat terjun dari atas tembok itu, dan sampai sekarang bekasnya masih membekas di kakiku, luka yang menganga karena benturan keras saat tubuhku menghantam jalan beton di depan pabrik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat kami bertiga sudah berhasil melompat keluar dan jatuh di sisi luar pabrik, kami masih bisa melihat dari balik jeruji gerbang bagaimana sosok wanita itu muncul di balik kegelapan, melempar barang-barang ke segala arah, bahkan menyeret motor kami dan melemparkannya ke arah gerbang seperti boneka mainan. Matanya merah menyala, membara dengan amarah, menatap kami dengan kebencian yang begitu pekat seolah ingin menerkam dan mengoyak kami hidup-hidup. Kami semua membeku, tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengatur napas dengan tubuh gemetar. Meski telah berada di luar, kami belum benar-benar merasa aman. Malam itu terasa panjang dan mencekam, dan kami hanya bisa duduk bersandar di seberang jalan sambil memandangi pabrik dalam diam. Ingin rasanya meminjam motor Iman untuk meminta pertolongan karena luka yang kami alami cukup serius. Tapi Iman menahan dan berkata bahwa kami harus menunggu, harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar saja, 2 jam berlalu, tepat pada pukul 2 pagi, sebuah motor terlihat mendekat dari kejauhan. Ternyata security datang kembali, seolah ada yang memberitahunya sesuatu.
ia tampak tergesa-gesa, memarkir motornya, dan langsung menuju gerbang sambil mencoba membuka gemboknya. Tapi, ia tidak menyadari bahwa kami semua sedang memperhatikannya dari seberang jalan. Ketika dia mendekat, tiba-tiba tanpa aba-aba, Iman berdiri dan bersuara pelan. "Mau kemana, Pak? Marah karena tumbalnya gagal, ya?" Security itu langsung terdiam, mulutnya terbata, seperti orang yang kepergok melakukan kesalahan besar. "Tumbal? Dari mana? Kalian seharusnya masih kerja jam segini," jawabnya berusaha mengalihkan pembicaraan. Tapi Iman tak tinggal diam. "Sudah, Pak, semuanya sudah tahu. Kalau tidak percaya silakan buka gerbangnya dan masuk ke dalam pabrik. Prosesnya masih jalan kan? Sekalian saja Bapak yang ditumbalkan malam ini." Iman menunjuk gerbang yang terkunci dengan tenang, namun nadanya penuh sindiran yang menampar. Security itu mendadak emosi, bahkan sempat mengajak Iman berkelahi. Namun ketika Iman menantangnya untuk masuk ke dalam pabrik, dia menolak mentah-mentah. Wajahnya berubah, bukan karena takut pada kami, tapi pada apa yang ada di balik tembok itu. "Saya tahu, Pak, apa yang terjadi di sana. Saya datang karena saya tidak mau 3 teman saya ini jadi tumbal. Bapak juga tahu kan, ada yang melapor karena ritualnya gagal malam ini," kata Iman dengan tegas. Dan benar saja, saat fajar menyingsing, security itu baru berani membuka gerbang dan melihat sendiri kondisi pabrik. Berantakan, rusak, seperti baru saja diserang amukan tak kasat mata. Ia menyuruh kami mengambil motor dan pulang. Nadanya berubah tajam. Matanya liar menatap sekeliling. Panik dan tak percaya bahwa kami semua masih hidup setelah malam penuh teror itu. 3 hari kemudian, kami semua dipanggil kembali ke pabrik oleh HRD, termasuk Iman, meskipun ia sudah keluar sebelumnya. Saat kami tiba, tidak ada tanda-tanda security yang kami temui malam itu. Entah ia sengaja tidak masuk atau sudah tidak bekerja di sana lagi. Yang menyambut kami hanyalah security baru. Wajahnya ramah dan polos, seolah tidak tahu apa-apa tentang apa yang pernah terjadi. Mobil Pak Iwan, pemilik pabrik, juga tidak terlihat. Konon katanya ia sedang keluar kota sejak malam kejadian dan belum kembali. Kami langsung diarahkan ke ruang HRD tanpa banyak bicara. Di sana seorang staf menyerahkan amplop kepada kami, katanya surat dari Pak Iwan. Tanpa banyak penjelasan, kami diberi gaji penuh dan sebuah surat yang harus kami tanda tangani. Surat yang menyatakan bahwa kami dilarang menceritakan kejadian malam itu kepada siapapun selamanya. Kami juga mendapatkan bayaran lebih untuk menutup mulut atas apa yang terjadi malam itu. Di dalam amplop yang disodorkan HRD, selain gaji dan uang tambahan, ada selembar surat yang harus kami tanda tangani. Isinya adalah kesepakatan diam. Setelah tanda tangan itu kami kembalikan, HRD menyodorkan lagi sebuah surat pengunduran diri lengkap dengan paklaringnya. Tanpa berpikir panjang, dengan tangan gemetar dan hati yang masih dicekam bayangan-bayangan dari malam sebelumnya, kami sepakat menandatanganinya. Saat itu juga, secara resmi, kami tidak lagi terikat dengan pabrik itu. Awalnya aku tak punya keberanian untuk menceritakan kisah ini. Namun kabarnya pabrik itu kini telah bangkrut akibat pandemi, maka aku merasa inilah waktunya. Saat semuanya telah terbongkar, aku sempat bertanya kepada Iman, kenapa dia kembali malam itu dan menyelamatkan kami. Dia hanya menjawab singkat bahwa malam itu dia hanya ingin menyelamatkan 1 nyawa saja, apalagi setelah orang tuanya mendesaknya kembali, karena mereka bermimpi buruk tentangnya setiap malam. Hari demi hari setelah kejadian itu, aku mulai mendengar desas-desus yang merangkak perlahan keluar dari mulut ke mulut. Cerita yang sebelumnya terkubur bersama rahasia pabrik itu. Katanya, setiap tahun akan ada 1 orang yang ditumbalkan. Dan ketika tumbalnya gagal, maka akan ada kematian lain sebagai pengganti, sebagai tebusan nyawa yang tak jadi diambil. Dari sanalah aku mulai tahu bahwa banyak kejadian kecelakaan. Kerja di pabrik itu sebenarnya bukanlah kecelakaan. Orang-orang yang terkena mesin pemintal benang, terbakar di kamar mandi yang pintunya tak boleh ditutup, bahkan terpotong oleh mesin kain. Semua itu bukan karena kelalaian, tapi karena mereka adalah korban tumbal. Tempat-tempat itu menjadi sarang roh-roh yang tidak tenang, yang terus gentayangan dan menghantui para karyawan, terutama mereka yang lembur di malam hari.
Sosok wanita berwujud ular yang kami temui malam itu ternyata memang menjadi alat utama dalam ritual tumbal itu. Ia adalah penjaga, pemangsa, sekaligus penuntut bagi mereka yang tak bisa kabur dari jaringannya. Semua korban sebelumnya dimanipulasi, dibuat seolah-olah mengalami kecelakaan, sehingga tak ada seorang pun yang curiga. Awalnya tidak ada yang mau mengambil jatah kerja malam, tapi karena ada tambahan uang lembur yang menggiurkan, HRD mulai menawarkan jadwal malam pada karyawan baru. Tapi, siapa sangka, setiap ada lemburan, pasti ada nyawa yang hilang. Ketika karyawan menolak, mereka mulai mencari orang luar. Maka dari itu, pemilik warung di luar pabrik pun tidak tahu bahwa ada jadwal malam di dalamnya. Jadwal malam hanyalah kedok dalih agar ritual tumbal tetap berjalan dengan bungkus kecelakaan kerja yang dibuat rapi. Setelah semua itu berakhir, aku, Dedi, Denny, dan Iman akhirnya berpisah menjalani hidup masing-masing. Beberapa tahun kemudian, ketika kami semua telah berkeluarga, kami sesekali berkumpul, dan seperti malam ini kami kembali mengenang semuanya. Tapi tidak ada dari kami yang bisa melupakan malam itu. Malam di mana kematian hampir mengambil kami. Semoga apa yang kami alami menjadi peringatan bagi siapapun yang bekerja, bahwa tidak semua tempat kerja hanya sekadar tempat mencari nafkah. Di balik mesin-mesin besar dan dinding beton itu, bisa saja tersembunyi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi terus mengintai dalam gelap menunggu tumbal berikutnya.